Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah subuh yang saya muliakan, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada subuh hari ini kita kembali dipertemukan dalam rangka mengikuti pengajian rutin kita. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan taslim atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin. Bapak Ibu yang saya muliakan, tema pembahasan kita pada subuh hari ini yaitu sifat-sifat manusia yang mendasar di dalam Al-Quran yang merupakan sifat yang buruk. Yang pertama adalah bahwa salah satu sifat buruk yang mendasar pada diri manusia adalah tergesa-gesa. Di dalam surah Al-Isra ayat 11 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa yada'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair wa kanal insanu ajula. Bapak Ibu yang saya muliakan, bahwa ada manusia yang melaknat dirinya, harta dan keluarganya. Ketika dia marah, dia berdoa buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang digambarkan dalam Al-Qur'an, wa yada'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair, bahwa manusia itu berdoa dengan keburukan sama dengan berdoa kebaikan. Itu artinya bahwa ada manusia yang memohon kepada Allah ketika dia marah, dia memohon keburukan. Biasa kita dengar bahwa ketika orang marah, dia mengatakan mati bawan aja iya, dan lain sebagainya. Dan doa seperti ini, kata pakar tafsir Profesor Dr. Wahbah Suhaili, disinilah kebodohan manusia. Bahwa salah satu kebodohan manusia ketika dia marah, dia memohon keburukan kepada dirinya. Yang kedua, ketika manusia berdoa, dia ingin segera dikabulkan doanya. Makanya lanjutan ayatnya dikatakan wa kanal insanu ajula, bahwa manusia itu memiliki sifat ketergesa-gesa. Ketika dia berdoa, dia ingin segera dikabulkan doanya. Dan untung, kata ulama tafsir kita, untung Allah Subhanahu wa taala tidak segera mengabulkan doanya. Kalau dia berdoa keburukan, lalu dia menyegerakan keburukan itu, maka binasalah manusia itu. Bapak Ibu yang saya muliakan, masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Inilah sifat buruk yang pertama yang dimiliki manusia, yang mendasar pada dirinya adalah tergesa-gesa. Apa saja yang dilakukan ingin segera selesai.
Seperti misalnya kita ketika kita sholat, ada di antara kita ingin segera selesai sholat, sehingga dia melakukan sholat tidak secara tuma'ninah, dia melakukan sholat dengan tergesa-gesa. Inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa sifat buruk yang mendasar pada diri manusia itu adalah tergesa-gesa, ingin segera dikabulkan doanya, ingin segera apabila melakukan suatu kebaikan ingin cepat selesai. Begitu juga kalau dia membaca Al-Quran, ada yang begitu membaca Al-Quran dengan cepat, dengan tujuannya apa? Dengan segera selesai. Inilah sifat buruk manusia Bapak Ibu yang semuliakan yang digambarkan dalam Al-Quran. Yang kedua, sifat buruk yang mendasar pada diri manusia adalah suka membantah. Ini digambarkan dalam surah Al-Kahfi ayat 54. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani lin-nasi min kulli mazal wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, sungguh telah kami berulang-ulang di dalam Al-Quran memberikan perumpamaan kepada manusia. Bapak Ibu yang saya muliakan, di dalam Al-Quran banyak sekali perumpamaan-perumpamaan yang diberikan Allah kepada hambanya. Supaya apa? Supaya kita bisa mengambil pelajaran. Apakah itu mengambil perumpamaan dari binatang yang terkecil seperti semut, serangga. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan perumpamaan kepada kita. Bahkan dalam hal-hal kebaikan Allah memberikan perumpamaan kepada kita. Contohnya, mazalul ladzina yunfikuna fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbula wallahu yudha'ifu liman yasha. Bapak Ibu yang saya muliakan, bahwa kebaikan yang kita lakukan, apa yang kita infakkan, Allah bisa lipat gandakan. Bapak Ibu yang saya muliakan, banyak perumpamaan-perumpamaan. Makanya Allah berfirman, walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani lin-nasi min kulli mazal. Sungguh kami berulang-ulang di dalam Al-Quran memberikan perumpamaan kepada manusia. Wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Akan tetapi manusia itu kebanyakan suka membantah. Inilah sifat mendasar yang buruk pada diri manusia. Suka membantah, tidak mau ditegur dan lain-lain sebagainya. Makanya Bapak Ibu yang saya muliakan, dalam riwayat ada di antara sahabat Nabi, kalau dia berwudu tidak bagus wudunya, tapi kalau dia ditegur dia marah-marah. Makanya Nabi menyuruh Imam Ali karramallahu wajhah, Ali, kalau orang itu datang mau berwudu, kamu dulu yang berwudu di depannya. Artinya dia tidak ditegur secara lisan, tapi dia diperlihatkan yang sebenarnya, wudu yang sebenarnya. Karena kalau dia ditegur secara lisan, dia bisa membantah. Maka inilah metode yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, dalam riwayat Imam Bukhari yang sanadnya dari Imam Ali karramallahu wajhah, kata Imam Ali, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke rumahnya, membangunkan Ali bin Abi Thalib dengan istrinya Fatimah. Lalu Rasulullah mengatakan kepada keduanya, tidak sebaiknya kamu mendirikan sholat. Dalam riwayat, Nabi ini datang di tengah malam di rumah Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib.
tidakkah kau sebaiknya mendirikan sholat? Apa kata Ali? Dia menjawab, ya Rasulullah, jiwa kami ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah ingin membangunkan kita, maka kita bangun. Kalau Allah ingin menidurkan kita, maka kita tidak bisa bangun. Kata Ali, waktu itu Rasulullah tidak berkomentar, langsung membalikkan diri, lalu dia menepu pahanya. Imam Ali mendengarkan ucapan Rasulullah dari firman Allah, wa kanal insanu aksara syai'in jadala. Memang manusia itu suka membantah. Jadi Rasulullah tidak mengucapkan apa-apa. Karena apa yang dikatakan oleh Imam Ali benar, tapi Rasulullah mengatakan inilah manusia suka membantah. Makanya Bapak Ibu yang saya muliakan, para ulama mengatakan bahwa tidak boleh kita berdalih membantah sesuatu. Kalau ada masalah, misalnya kita tidak punya uang belanja, lalu kita mengatakan, maka tone rokapan api tutori kak punggala ta'ala, begitu mungkin takdir saya menjadi orang miskin. Ulama mengatakan tidak boleh, tidak boleh mengucapkan seperti itu. Karena alasan seperti itu, gambarannya manusia memang suka membantah. Kalau dia menghadapi persoalan, dia suka berkelakar, mengambil alasan yang tidak benar. Inilah sifat dasar yang kedua yang dimiliki oleh manusia yang buruk, Bapak Ibu yang saya muliakan, yang digambarkan dalam Al-Quran. Kemudian sifat dasar yang ketiga, bahwa manusia itu suka berbuat melampaui batas. Di dalam surah Yunus ayat 12 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa iza massal insana durru da'ana li jambihi aw qa'idan aw qa'imah. Apabila manusia ditimpa kemudaratan, baik itu kemiskinan ataukah itu penyakit atau lain-lain sebagainya, da'ana li jambihi aw qa'idan aw qa'imah, mereka berdoa kepada kami, kata Allah, dalam keadaan berbaring, dalam keadaan qa'idan duduk, dalam keadaan qa'iman berdiri. Para ulama memberikan penjelasan tentang gambaran orang yang ditimpa musibah. Begini modelnya berdoa. Ini gambaran orang-orang yang gelisah. Ketika manusia ditimpa bencana, manusia itu gelisah. Makanya digambarkan dia berdoa dalam keadaan berbaring, duduk, berdiri. Itu gambaran orang-orang yang gelisah, Bapak Ibu yang saya muliakan. Lalu Allah berfirman, falamma kasyafna anhu durrahu marra ka'an lam yad'una ila durri massahu. Apabila kami hilangkan kemudaratan pada dia, kalau dia sakit dia sembuh, kalau dia miskin dia sudah kaya, kalau ditimpa bencana dia sudah lepas dari bencana itu. Apa kata Allah? Marra ka'an lam yad'una ila durri massahu. Dia berlalu seakan-akan dia tidak pernah berdoa kepada Allah di waktu dikena bencana. Kadzalika zuyyina lil musrifina ma kanu ya'malun. Beginilah modelnya orang-orang yang melampaui batas, melihat seluruh perbuatannya adalah kebaikan, padahal menurut pandangan Allah itu sudah bukan kebaikan. Artinya apa, Bapak Ibu yang saya muliakan? Manusia itu memiliki sifat suka melampaui batas yang sewajarnya. Contoh kecil bisa kita ambil, makan saja Pak Bu, kalau kita sudah melampaui batas yang sewajarnya, kita sudah kenyang masih makan, maka itu gambaran manusia melampaui batas. Berbuat itu juga sudah melampaui batas. Banyak gambaran-gambaran
manusia ketika melakukan sesuatu, berbuat, sudah melampaui batas yang kewajaran. Dan inilah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa memang manusia punya sifat suka melampaui batas ketika melakukan sesuatu, Bapak Ibu yang saya muliakan. Kemudian sifat yang keempat, bahwa manusia itu suka berkeluh kesah. Jadi sudah menjadi sifat asasinya manusia, Bapak Ibu yang saya muliakan, berkeluh kesah, marajadareke. Makanya di dalam surah Al-Ma'arij Allah menggambarkan bagaimana sifat ya asasinya manusia marajadareke. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal insana khuliqa halu'a, bahwa manusia itu suka berkeluh kesah. Apa gambaran keluh kesahnya? Idza massahu syarru jazua, kalau dia ditimpa keburukan, kemudaratan, jazua, dia sangat berkeluh kesah. Wa idza massahul khairu manu'ah, akan tetapi ketika diberikan kebaikan, ya lepas daripada keluh kesah itu, manu'ah, manusia itu kikir, Bapak Ibu yang saya muliakan. Jadi bisa jadi ketika dia tidak memiliki harta, dia berkeluh kesah, kesana kemari dia berkeluh kesah, menyampaikan kepada orang, saya ini orang miskin, saya beginilah. Tapi ketika diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kebaikan, manu'ah, kata Allah, sangat kikir. Inilah watak asasi manusia, Bapak Ibu yang saya muliakan, yang perlu kita obati ketika ada pada diri kita, yang perlu kita perbaiki ketika sifat asasi ini, sifat yang buruk ini ada pada diri kita, maka kita harus Bapak Ibu yang saya muliakan, obati. Kemudian yang kelima, sifat asasi manusia yang sangat buruk adalah manusia itu adalah suka ingkar dan tidak pintar bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga digambarkan dalam surah Al-Adiyat ayat 6 sampai 8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal insana li rabbih lakanud, sesungguhnya manusia itu kepada Tuhannya ingkar, Bapak Ibu yang saya muliakan. Wa innahu ala dzalika lasyahid, dan dia sendiri yang menyaksikan keingkarannya. Apa contohnya dia sendiri yang menyaksikan keingkarannya? Allah lebih menjelaskan pada lanjutan ayat, wa innahu lihubbil khairi lasyadid, dia sangat cinta harta, sampai dia karena cintanya kepada harta, dia tidak mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia sangat mencintai sesuatu sampai dia lupa kepada bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya muliakan, inilah sifat asasi manusia yang kelima. Kemudian sifat asasi manusia yang keenam adalah dia senantiasa melihat dirinya merasa cukup, sehingga dia tidak melakukan perintah-perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga digambarkan dalam surah Al-Alaq ayat 6 sampai 7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalla innal insana layatgha, jangan sekali-kali manusia itu membangkang. Manusia membangkang, kata Allah, ar-ra'ahu stagna, ketika dia melihat dirinya merasa cukup. Apakah cukup dari segi harta? Apakah cukup dari segi ilmu? Apakah cukup dari segi kekuatan? Dan apa saja yang diberikan oleh Allah, dia merasa cukup sampai lupa daratan, membangkang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah sifat asasi yang buruk yang bisa melekat pada diri manusia
ketika dia merasa cukup dan sombong di hadapan manusia Bapak Ibu yang saya muliakan. Kemudian yang terakhir, sifat asasi yang ada pada diri manusia Bapak Ibu yang saya muliakan adalah manusia itu sebenarnya adalah bersifat lemah. Ini digambarkan dalam surah An-Nisa ayat 28. Yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifah. Allah menginginkan pada hamba-hambanya untuk meringankan beban pada mereka. Kenapa? Karena manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Kita hamba ini Bapak Ibu yang saya muliakan, terutama pada generasi terakhir ini, kita hamba yang sangat lemah. Idi itu nama bicu, idi itu nama ponco umuru, idi itu nama kalemah. Berbeda dengan umat-umat yang lalu Bapak Ibu yang saya muliakan, umurnya panjang-panjang sampai ratusan tahun, visinya sangat besar, berapa meter tingginya, kekuatannya, kehebatannya beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah senantiasa melipat gandakan pahala-pahala hamba-hambanya pada umatnya Muhammad. Kenapa? Karena dia sudah tahu wa khuliqal insanu dha'ifa, khususnya pada generasi kita sekarang umat Muhammad adalah umat yang lemah. Bapak Ibu yang dimuliakan, masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Saya kira inilah sifat-sifat asasi yang buruk yang digambarkan dalam Al-Quran. Mudah-mudahan ketujuh sifat ini ketika ada pada diri kita, kita akan berusaha bagaimana mengobati, bagaimana menyelesaikan dan memperbaiki sehingga kita mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang sebelahkan, saya kira inilah yang saya sampaikan, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Mari kita menutup pengajian kita dengan bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ja'al hadza jam'ana jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qarib mujibud da'wati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka imanan da'iman wa ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa halalan tayyiban bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fiq laqwamit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.